Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldino Sianipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 1924045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang ke-10 dari mata kuliah pemrograman prosedural, di mana tugas ke-10-nya itu pointer to function, di mana tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk menggambarkan solusi sebelumnya dengan mengembangkan dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Kemudian tugas yang pertama yaitu printing and detailing, di mana pada tugas sebelumnya Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, yaitu student dan asrama. Kedua fungsi tersebut ditunjukkan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa, student, dan meninggalkan informasi di asrama, mana mahasiswa ditempatkan. Kemudian demikian juga dengan DROM print all, tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini nih, Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, mahasiswa dan asrama, namun dengan memperhatikan informasi lainnya yang relevan. Kemudian, taks yang pertama yang A, yaitu printing student data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu student print all detail. Kemudian perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut: student ID, student name, year, gender, dan dorm name. Kemudian pada keluaran, tampilan nama asrama, dorm name, di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unassigned. Kemudian tax 1B, printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan: dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut: student ID, student name, year, gender, and dorm name. Pada keluaran, tampilan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan di pada suatu asrama, tuliskan 0. Berikut contoh eh, inputnya, dan ini adalah keluaran dari outputnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam code-nya. Sebentar. Oke, kita masuk ke dalam code-nya. Nah, di sini saya menjelaskan dari library-nya dulu yang pertama, yang dimana itu ada gender.h, di mana di sini ada if and def gender h, define gender h, di mana di mana if and def dan define adalah header guard digunakan untuk mencegah pendefinisian ganda dari isi file ini ketika disertakan di include lebih dari satu kali dalam file. Gender H adalah nama makro yang dijadikan penanda bahwa isi file ini sudah pernah didefinisikan. Kemudian di sini seperti yang bisa kita lihat di sini ada komen, di mana komennya ini, di mana komentar dokumentasi biasanya untuk dokumentasi otomatis seperti doc oksigen, dan menjelaskan file ini hanya untuk deklarasi struktur data enum, variasi global, dan prototipe fungsi, bukan implementasi fungsinya. Kemudian di sini ada enum gender T, gender male dan gender female. Di sini fungsinya itu mendefinisikan enum bernama gender T yang merepresentasikan jenis kelamin, memiliki dua nilai gender male yaitu laki-laki dan gender female perempuan. Enum ini membuat kode lebih mudah dibaca dan menghindari penggunaan angka magic number. Kemudian di sini ada const chart gender to text, di mana enum gender T gender fungsinya yaitu prototipe fungsi gender to text yang menerima parameter enum gender T dan mengembalikan const chart pointer ke string. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai enum menjadi representasi teks, misalnya gender male menjadi male. Kemudian di sini ada enddiff, yaitu bagian penutup dari header guard. Ini memberitahu compiler bahwa jika gender H sudah pernah didefinisikan, maka abaikan isi file ini. Kemudian kita masuk ke dalam eh, dorm.h, di mana dorm.h yang pertama ada in the if and def dorm H, kemudian ada define dorm H, yaitu header guard untuk mencegah isi file disertakan lebih dari sekali. Kemudian
Jika dorm H belum didefinisikan, maka isi file akan dibaca dan dorm H akan didefinisikan. Kemudian di sini ada include gender.h, di mana menyertakan file header gender.h karena file ini menggunakan enum gender T yang didefinisikan di sana. Ini adalah cara untuk menghubungkan definisi jenis kelamin dengan struktur dorm T. Kemudian di sini ada struct students, forward declaration dari struct students. Di sini digunakan agar compiler tahu bahwa student T itu ada tanpa perlu tahu detailnya di sini. Cukup tahu tipe tersebut akan digunakan misalnya dalam parameter fungsi. Kemudian di sini ada struct DROM T, kemudian char name 20, unsigned sort, capacity, enum, gender T, gender, unsigned sort, resident name. Di sini yang pertama mendefinisikan struktur DOM T, yaitu struktur datanya untuk menyimpan informasi asrama, kemudian chart name 20, nama asrama maksimal 19 karakter plus 0 terminator. Kemudian unsigned sort capacity, kapasitas maksimum asrama atau jumlah maksimal penghuni. Kemudian enum gender T gender, yaitu jenis kelamin asrama apakah khusus laki-laki atau perempuan. Kemudian unsigned sort resident num, jumlah penghuni saat ini di asrama tersebut. Kemudian ada struct dorm, create dorm, chart name, unsite sort, capacity enum, gender, yaitu fungsinya untuk membuat struktur dorm T baru dengan nilai-nilai awal. Nama, kapasitas, jenis kelamin. Fungsi ini mengembalikan objek dorm T. Kemudian for print dorm detail, struct dorm T, struct student, integer student count. Di sini menjelaskan, di sini fungsinya itu mencetak detail informasi dari sebuah asrama. Parameternya itu struct dorm T, pointer ke objek dorm T asrama. Kemudian eh, kemudian di sini ada integer student count, jumlah total mahasiswa dalam array. Fungsi ini kemungkinan akan mencetak nama asrama, kapasitas, jenis kelamin, jumlah penghuni, dan mungkin daftar penghuni. Kemudian di sini ada endif, yaitu penutup dari header guard, supaya tidak terjadi definisi ganda saat file ini di-include berkali-kali. Kemudian kita masuk ke student.h. Nah, di sini yaitu seperti biasa ada if and def student h divide student h, di mana ini adalah header guardnya untuk mencegah isi file ini di-include lebih dari satu kali saat kompilasi. Kemudian jika student.h belum didefinisikan, maka isi file akan dieksekusi dan student h akan ditetapkan. Kemudian di sini ada include gender.h, kemudian ada include dorm h, yaitu menyertakan gender.h karena tipe enum gender T digunakan dalam struktur mahasiswa. Kemudian menyertakan dorm.h karena mahasiswa bisa memiliki pointer ke struktur dorm T. Kemudian menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut tinggal di asrama. Kemudian di sini ada struct student, char ID 12, char name 40, char year 5, kemudian enum gender T gender, struct dorm T dorm. Di sini adalah struktur untuk menyimpan data mahasiswa di mana ID mahasiswa, char ID-nya itu 12, di mana ID mahasiswa misalnya NIM maksimal 11 karakter plus 0 terminator. Kemudian caranya 40 yaitu nama mahasiswa maksimal 39 karakter. Kemudian char year 5 tahun angkatan misalnya 2024. Kemudian enum gender T, gender, jenis kelamin mahasiswa menggunakan enum dari gender H. Kemudian struct dorm T, dorm, pointer ke struktur asrama tempat mahasiswa tinggal. Nilainya biasa, bisa 0 jika mahasiswa belum tinggal di asrama manapun. Kemudian struct student, create student, char ID, char name, char year, enum gender T, gender. Fungsi ini membuat objek mahasiswa baru. Parameternya yaitu ID, name, year, ya, di mana data string untuk ID, nama, dan tahun angkatan. Kemudian gender, jenis kelamin mahasiswa. Kembalikan objek student T dengan data yang sudah diisi, biasanya dorm akan di null dulu. Kemudian di sini ada void print student detail, yaitu fungsi untuk mencetak detail mahasiswa. Parameter S adalah pointer ke objek student T. Kemudian fungsi mungkin akan mencetak ID, nama tahun, angkatan, jenis kelamin, dan informasi asrama jika ada. Kemudian ada endif, yaitu akhir dari header quote untuk student.h. Kemudian kita masuk ke dalam eh, kita masuk ke dalam gender.c. Nah, di sini ada include gender.h, yaitu menyertakan file header gender.h agar deklarasi enum gender T dan prototype fungsi gender to text dikenali oleh compiler. Kemudian di sini ada ya komen dokumentasinya, yaitu
untuk memberitahu bahwa implementasi fungsi berada di sini, sementara deklarasi prototype ada di file header. Komentar ini bersifat dokumentatif, tidak mempengaruhi jalannya program. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengubah gender ke bentuk string, yaitu constant, char, gender to text, enum gender, gender t, gender, return gender, gender male, male, female, yaitu fungsi gender to text menerima parameter gender bertipe enum gender t menggunakan operator ternary untuk mengembalikan male jika gender adalah gender male, female adalah gender bukan gender male. Di dalam hal ini diasumsikan gender female. Fungsi ini mengembalikan pointer ke string literal constant char, tidak mengalokasikan memori baru. Kemudian eh, kita masuk ke eh, student.c. Nah, di sini ada include stdio.h, kemudian stdlib.h, kemudian string.h, kemudian student.h. Di mana di sini yaitu stdio.h itu digunakan untuk fungsi input atau output seperti printf, kemudian stdlib umumnya digunakan untuk fungsi seperti malloc, free, dan lain-lainnya. Kemudian string.h diperlukan untuk fungsi manipulasi string seperti strcpy. Kemudian student.h menyertakan deklarasi struct student dan fungsi-fungsi terkait mahasiswa. Kemudian di sini ada struct student to start student t, create student, char ID, char name, char year, enum gender, t gender. Kemudian start student s, strcpy ID, strcpy name, strcpy year, s gender sama dengan gender, s dorm sama dengan null, return s. Di mana membuat dan mengembalikan sebuah objek student C berdasarkan parameter yang diberikan. Kemudian strcpy digunakan untuk menyalin string dari parameter ke field dalam struct. Kemudian field dorm diset ke null, artinya mahasiswa belum tinggal di asrama manapun saat dibuat. Kemudian di sini ada void print student detail, struct student, printf, di mana ada SID, name, year, gender, gender male, male or female, dan SDORM, name, unsigned. Di mana mencetak informasi mahasiswa dalam format ID, nama, tahun, gender, nama asrama. S, gender, gender male, male, female menentukan string jenis kelamin berdasarkan nilai enum. S, dorm name, unsigned. Jika dorm tidak null, cetak nama asrama. Jika tidak, maka cetak unsigned. Kemudian kita masuk ke dalam eh, kita masuk ke dalam dorm.c. Di sini terdapat library-nya di mana include stdio.h, include stdlib.h, kemudian include string.h, include dorm.h, kemudian include student.h. stdio.h fungsinya untuk memanggil printf, kemudian stdlib.h digunakan untuk fungsi-fungsi seperti malloc, free. Kemudian string.h yaitu untuk fungsi strcpy, kemudian dorm.h dan student.h menyertakan definisi struct dan fungsi terkait dorm dan student yang saling terhubung. Kemudian di sini ada struct dorm, create dorm, chart name, unsort capacity, enum gender, t gender. Struct dorm t strcpy, name, di capacity, gender, resident, num, return d. Di sini yaitu membuat dan mengembalikan struct dorm t baru dengan nama asrama disalin dari parameter name, kapasitas dan gender diatur sesuai input, jumlah penghuni residentium diset ke 0 karena belum ada penghuni saat asrama dibuat. Kemudian di sini ada void print dom detail, struct drum, di struct student integer student count, di mana printf name, capacity, gender, gender male, integer count sama dengan 0 for integer i sama dengan 0, lebih kecil daripada student count i plus if student i dorm d. Kemudian di sini printf percent d per n counts, di mana fungsi ini mencetak detail sebuah asrama dalam format nama asrama, kapasitas, gender, jumlah penghuni. Kemudian student i dorm d mengecek apakah mahasiswa ke i tinggal di asrama d. Jika ya, maka countnya dinaikkan. Meskipun ada field d resident 6, fungsi ini tidak menggunakan secara langsung, melainkan menghitung
ulang jumlah penghuni berdasarkan array. Nah, kemudian kita masuk ke yaitu tugas yang pertama tadi. Nah, di sini terdapat pengimportan library di mana ada stdio.h digunakan untuk operasi input atau output seperti printf dan fgets. Kemudian string.h diperlukan untuk manipulasi string seperti strcpy dan strtalk. Kemudian di sini ada stdlib.h untuk fungsi seperti atoy, mengubah string menjadi integer. Kemudian dormh dan student.h menyertakan header file yang mendefinisikan struktur dan fungsi untuk mahasiswa dan asrama. Kemudian di sini ada student status, yaitu array untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian struct drum status, yaitu array untuk menyimpan data asrama. Dan di situ ada integer student count, integer dom count, di mana menyimpan jumlah mahasiswa dan asrama yang telah ditambahkan. Kemudian di situ ada chart comment status, di mana array untuk menyimpan perintah-perintah yang dimasukkan. Kemudian ada integer comment count, yaitu menghitung jumlah perintah yang dimasukkan. Kemudian di situ ada char input 100, yaitu buffer untuk membaca input perintah dari pengguna. Kemudian kita masuk ke yang pertama yaitu while f gets input size of input stdin, di mana f gets digunakan untuk membaca baris input dari pengguna. Kemudian input str cpn CSPN input per n sama dengan 0, yaitu digunakan untuk menghapus karakter new line yang ditambahkan oleh fgets. Kemudian ada if strcmp input, yaitu tiga garis penghubung ini, ya di mana program akan berhenti membaca input ketika perintah yang tiga garis eh, sambung itu dimasukkan. Kemudian di sini ada fase kedua, yaitu for integer c sama dengan 0, lebih kecil daripada count, strcpy input comments c. Di mana setelah semua perintah dibaca, program akan menjalankan perintah-perintah tersebut satu persatu. Kemudian di sini ada eh, else if strcmp input student add 12, di mana di sini yaitu menambahkan mahasiswa baru. Kemudian di sini chart token strtalk input plus 12, di mana input dibagi dengan menggunakan strtalk yang memisahkan string berdasarkan delimitary atau tanda pagar itu. Kemudian ada char ID 12, name 40, year 5, gender str 10, di mana data mahasiswa ID, nama, tahun, jenis kelamin disalin ke dalam variabel lokal, lalu mahasiswa baru dibuat menggunakan fungsi create student dan disimpan di dalam array. Kemudian di sini ada dorm at, di mana else if str cmp input dorm at 9, chart token str to input plus 9, pagar. Kemudian chart name 20, gender str 10, unset sort capacity str cpn name token s sama dengan str top 0 tanda pagar, capacity atoy token sama dengan str top 0 tanda pagar, str cp gender token. Kemudian di sini yaitu fungsinya menambahkan asrama baru. Kemudian sama seperti untuk mahasiswa, untuk diinput dipisahkan menggunakan str untuk mendapat nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin. Kemudian asrama dibuat menggunakan fungsi create dom dan disimpan dalam array doms. Kemudian di sini ada eh, student print all, di mana else if strcmp input student print all for integer i sama dengan 0 i lebih kecil daripada student count print f ID name year gender male, di mana mencetak daftar mahasiswa beserta ID nama tahun dan jenis kelamin. Kemudian di sini ada else if strcmp input student print all detail, di mana mencetak daftar mahasiswa dengan detail tambahan seperti nama asrama jika ada. Kemudian di sini ada dorm. Else if strcmp input dorm print all detail for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada dorm count. Print f persen d persen d per n, di mana name capacity gender male resident 6. Mencetak detail semua asrama beserta kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni saat ini. Nah, langsung saja kita mengcompile. Di sini kita compile dulu. Kita lihat dari sini.
Oke, sebentar. Maaf sebelumnya, kita lanjut. Kita ulang mengcompile. Nah, di sini, oke, kita masukkan T1001. Nah, sebentar. Kita ambil dulu input dari modul yang tadi. Oke. Nah, di sini saya memasukkan eh, input seperti yang ada dalam di GitHub-nya tadi. Kemudian dia mengeluarkan output yang sama seperti yang ada pada GitHub itu, di mana ada menggunakan student add, kemudian kita masukkan name-nya, namanya, kemudian kita masukkan tahunnya dan gendernya. Kemudian dia ngeprint semua eh, stu- dia juga memakai student print all detail, kemudian student print all. Nah, dia menampilkan semuanya dan kita juga memakai yaitu di sini tanda hentinya yaitu tiga garis penghubung ini. Kemudian kita lanjut ke T02 di sini. Sebelum itu kita bacakan dulu soalnya, kita pergi ke soalnya. Bentar, di sini kita masuk ke soalnya yaitu ini tadi dia input outputnya. Nah, ini dia inputnya yang tadi kita masukkan, kemudian ini output yang keluar. Dan kita masuk soal yang kedua yaitu text 2. Assigning student into dorms. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa student ke asrama dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatannya hanya perlu dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan dan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Kemudian yang kedua, jenis kelaminnya masih sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Kemudian berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama, yaitu assign student, student ID, dorm name. Kemudian implementasi dari sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa, student, dan asrama dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Kemudian ini adalah inputnya yang nanti bakal kita buat. Kemudian ini adalah outputnya. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke dalam code-nya. Di sini, ini dia code-nya. Kemudian di sini terdapat headernya yaitu seperti include std.h di mana digunakan untuk input atau output seperti printf dan fgets. Kemudian ada string.h yaitu diperlukan untuk manipulasi string seperti strcpy dan strtalk. Kemudian ada stdlib untuk fungsi seperti atoy untuk mengubah string menjadi integer. Kemudian ada libs.dormh dan libs.student.h di mana menyertakan header file yang berisi definisi struktur student C dan dorm C seperti prototipe fungsi. Kemudian di sini ada void assign students, di mana struct student, student, struct dorm, if dorm, resident dorm capacity, dorm gender, students, dorm, di mana assign student, fungsi ini menempatkan seorang mahasiswa ke dalam sebuah asrama. Kondisinya di mana dorm, resident dorm capacity, asrama harus memiliki kapasitas yang cukup. Kemudian dorm gender, student gender, di mana jenis kelamin mahasiswa harus sesuai dengan jenis kelamin yang diterima oleh asrama. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, mahasiswa akan dipindahkan ke asrama dan jumlah penghuni asrama dorm resident dorm akan bertambah. Kemudian di sini eh, ada while f gets input size of input stdin input strcspn input per n if strcmp input, di mana di sini membaca perintah dari pengguna seperti tadi sampai tiga garis penghubung ditemukan. Input dipisahkan ke dalam array comments untuk diproses di fase berikutnya. Kemudian di sini ada else if eh, di sini ada else if strcmp student add add 12 di mana chart ID name eh, chart ID 12 name 40 year 5 dan gender str 10. Kemudian ada strcp ID token seperti sama dengan str talk strcp name token year and sampai gender. Kemudian di sini perintah ini menambahkan mahasiswa baru dengan data yang diberikan ID nama tahun jenis kelamin. Kemudian di sini ada dorm add di mana else if strcmp input dorm add 9. Kemudian chart nama name 20 gender str 10 on-site sort capacity.
Kemudian di sini ada strcpy name token, token strtalk, tanda pagar, kemudian capacity atau token, token strtalk null, tanda pagar strcpy gender token, enum gender t strcpm gender, di mana perintah ini menambahkan asrama baru dengan nama, kapasitas, dan jenis kelamin yang diterima. Kemudian di sini ada else if strcmp input student print all detail, di mana yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada student counts, di mana student id, student name, student year, student gender, male or female, kemudian student derm, di mana mencetak semua mahasiswa beserta id, nama, tahun, jenis kelamin, dan nama asrama atau unsigned jika tidak ada. Kemudian di sini ada derm print all detail, di mana ada name, capacity, gender, yaitu mencetak setiap asrama, nama, kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni. Kemudian ada sign students, di mana char student ID 12, dorm name 20. Kemudian ada student ID tokennya, dorm name token. Kemudian ada struct student, student T, null. Struct dorm T, dorm null. Kemudian for integer I sama dengan 0, I. Student count I plus. If style JMP student ID, student ID. Student sama dengan student I break. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada dorm count. If strcmp dorm, name, dorm, di kemudian ada if student tanda seru sama dengan 0, null, dorm, tanda seru sama dengan 0, assign student. Di mana assign students, student ID, dorm name, perintah ini mencari mahasiswa berdasarkan ID dan asrama berdasarkan nama, kemudian menempatkan mahasiswa tersebut di asrama jika kriteria terpenuhi kapasitas asrama cukup dan jenis kelamin sesuai. Kemudian kita masuk ke dalam mengcompile-nya. Kita menjalankan programnya dulu. Kita kemudian 10.02. Dan kemudian kita ambil inputnya dari modul tadi. Kemudian, nah, sama seperti yang di GitHub-nya tadi, eh, di sini Di sini kita ada menambahi dorm add, kemudian di sini ada assign student-nya seperti yang diminta tadi. Kemudian eh, di sini input yang kita masukkan sudah sesuai dengan yang di output keluarannya. Kemudian kita lanjut ke T03. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam soalnya. Nah, ini tadi dia. Ini di outputnya sama seperti yang tadi ada di dalam. Kemudian di sini task 3, moving student into another dorm. Tugas berikutnya itu mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fungsi ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua parameter, mahasiswa student dan asrama dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task kedua. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan penghuninya. Kemudian berdasarkan informasi di atas kembangkan usul pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk kepada fungsi yang dihasilkan pada taks 2. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada taks 3. Pada laporan, harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Nah, ini adalah inputnya yang diminta. Kemudian kita ini adalah outputnya. Dan kita masuk saja ke dalam code-nya. Nah, ini dia. Di sini ada seperti biasa ada include stdio.h.
string.h, string.h yaitu library-nya, kemudian ada libs.dorm.h, libs.student.h yaitu library-nya juga. Dan di sini ada void assign student, struct student, student C, struct dorm, dorm, if dorm resident dorm, dorm capacity, dorm gender, yaitu menempatkan mahasiswa ke dalam asrama dengan pemeriksaan kapasitas asrama dan kesesuaian jenis kelamin. Jika keduanya sesuai, mahasiswa dimasukkan ke dalam asrama dan jumlah penghuni asrama akan bertambah. Kemudian di sini ada void move student, struct student, students, struct dorm G, dorm, if dorm resident num, dorm capacity, dorm gender, student gender return. Kemudian student dorm I null, student dorm resident num. Student dorm sama dengan dorm, dorm resident, yaitu memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Fungsi ini melakukan pemeriksaan apakah kapasitas asrama sudah penuh atau jenis kelamin asrama tidak sesuai dengan mahasiswa. Jika salah satu kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka mahasiswa tidak dapat dipindahkan. Jika mahasiswa sudah ditempatkan di asrama lain, penghuni asrama sebelumnya akan berkurang satu. Kemudian ini adalah eh, yaitu move student, yaitu pointer fungsinya, yaitu void struct student, student room, if student room. Kemudian di sini menggunakan pointer fungsi yang dimana untuk memilih apakah fungsi inside student atau move students yang akan digunakan tergantung pada apakah mahasiswa sudah memiliki asrama atau belum. Jika mahasiswa belum di asrama yaitu student dorm null, maka fungsi yang digunakan adalah assign student. Jika mahasiswa sudah berada di asrama, maka fungsi yang digunakan adalah move student untuk memindahkan mahasiswa ke asrama baru. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan seperti yang ada di atas, yaitu seperti ada student add, dorm add, spread. Karena ini dia tugasnya yaitu berkesinambungan dan juga dorm print all, assign student. Nah, semua ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut saja ke dalam code-nya. Langsung saja masuk kita ke dalam eh, mengcompile di sini. Kemudian kemudian tes ups T1003 03. Kemudian kita ambil dulu eh, kita ambil dulu ini. Nah, berikut ini ada di sini terdapat student add, kemudian ada dorm add, kemudian ada student print all, dorm print all, kemudian ada student, move students, dan kita juga sudah menggunakan pointer to functionnya tadi. Nah, ini adalah yang tadi ini adalah inputnya dan ini adalah keluaran outputnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.